Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Mbak di channel Kursi Guru. Oke adik-adik, sudah subscribe kalian? Sudah pastinya ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kita membahas tentang fluida dinamis ya. Tapi fluida dinamis ini kan banyak banget tuh teorinya, mulai dari hukum Bernoulli juga termasuk di dalam fluida dinamis. Tapi kita akan penggal-penggal ya materinya, tidak semua fluida dinamis ini kita akan bahas. Pada kali ini, di video kali ini Mbak akan membahas khusus materi tentang debit air ya. Kita akan membahas pengertian debit itu apa, atau rumus debit itu apa. Lebih cenderung sih ke rumus ya. Misalnya kita ditanya rumus debit itu apa. Lalu kita akan membahas juga persamaan kontinuitas, karena persamaan kontinuitas ini adik-adik ya berhubungan dengan masalah debit. Oke. Nah, langsung saja check it out. Debit air. Debit air. Oke. Nih, debit ya. Nah, debit ini disimbolkan dengan Q. Nah, jadi simbol debit ini ialah Q. Q ini bisa dirumuskan ya, jumlah atau didefinisikan jumlah atau volume air yang keluar per satuan waktu ya. Nah, ini dia ya, jumlah air yang keluar per satuan waktu. Nah, adik-adik ya, debit ini adik-adik ada dua rumusnya. Q dulu. Enggak ini. Volume dibagi dengan waktu. Jadi ini V di sini ialah volume. T di sini ialah waktu. Jadi debit itu ialah volume dibagi dengan waktu. Nah, yang kedua, debit ini dirumuskan Q sama dengan A dikali dengan V. Nah, A itu ialah luas penampang. Luas penampang ini satuannya ampere. Masya Allah. Kok ampere sih? Meter kuadrat maksud Mbak. Simbolnya A maksud Mbak ya. Satuannya ialah meter kuadrat. Kemudian di situ ada V. V ini ialah kecepatan. Nih, kecepatan satuannya meter per second. Jadi ingatin adik ya, debit air itu ialah jumlah atau volume air yang keluar per satuan waktu. Ada dua rumusnya, ada Q volume dibagi dengan waktu, ada Q A dikali dengan V. Nah, kadang-kadang nih adik-adik, rumus pertama dengan rumus yang kedua itu dikombinasi. Dikombinasi itu maksudnya apa sih? Di dalam soal misalnya volumenya ada, waktunya ada, A-nya ada, berapa V-nya. Nah, gunakan kombinasi rumus ya. Kombinasinya itu ya, debit itu kan sama dengan volume dibagi dengan waktu. Sedangkan debit ini juga dirumuskan A dikali dengan V, itu volume dibagi dengan waktu. Nah, ini merupakan kombinasi gabungan ya antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Nah, ini debit. Oke. Nah, adik-adik, kita langsung aja ke tipe soal ya. Tipe soal yang pertama, jika volume yang keluar itu 3 meter pangkat 3. Oke. Selama 2 menit pada luas penampang 4 meter kuadrat, berapakah kecepatan aliran air tersebut? Nah, ini ya. Ini merupakan soal dengan kombinasi ya. Ini volume dibagi dengan waktu sama dengan A dikali dengan V. Kalau mencari V, kaliin
kaliin silang dulu. Jadi strateginya kaliin silang. T dikali A dikali V sama dengan volume kan. Nah, kalau mencari V aja berarti volume dibagi dengan yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri itu taruh di bawah. T dikali dengan A. Oke. Volumenya berapa? Masukkan 3 dibagi dengan T-nya. T-nya itu 2 menit. Nah, dijadiin dalam second, 2 dikali 60 berarti 120 second. Oke, jadi 120 second di sini. A-nya itu ialah 4. Oke, bisa kita sederhanakan. Kalau kita mau sederhanakan, ini kan dibagi 3, 1 ini dibagi 3 berapa? 40. Oke, good job. Ya, 1/40 kali 4 berarti 160 meter per second. Oh, ternyata kecepatan air yang keluar itu 1/160 meter per second. Oke. Nah, ini tipe soal tentang debit, dan Mbak yakin sih kalau materi debit ini sangat-sangat mudah sekali, dan Mbak yakin kalian bisa menjawab soalnya dengan mudah pastinya ya. Nah, selanjutnya itu ada materi namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini adik-adik ya, kalau kita punya bejana nih yang memiliki perbedaan luas penampang. Nah, ini dia. Ya, ini debit 1. Ternyata debit di sini sama nilainya dengan debit yang ada di sini. Jadi Q1 itu sama dengan Q2 walaupun dia memiliki perbedaan luas penampang. Jadi persamaannya Q1 itu sama dengan Q2. A1 dikali V1 itu sama dengan A2 dikali dengan V2. Jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke. Nah, kalau soalnya sih simple aja. Jadi di sini A1-nya 4 cm kuadrat. Jadi A2-nya di sini 2 cm kuadrat. Kalau V1-nya itu 20 meter per second, berapa V2-nya? Biasanya seperti itu soalnya. Langsung aja A1-nya berapa? 4. V1-nya 20. A2-nya 2. V2-nya nggak tahu berapa. V2 sama dengan berarti 4 kali 20. Nanti kita bagi dengan 2. Ini kalau bagi 21 bagi 2 10 kali 4 berarti 40 meter per second. Udah selesai ya. Jadi ini merupakan persamaan kontinuitas. Debit 1 sama dengan debit yang kedua ya. Nah, ingat adik-adik, soal yang sering keluar itu soal kombinasi antara rumus debit yang pertama dengan rumus debit yang kedua. Makanya Mbak di sini benar-benar tekankan kepada kalian ya bahwa Q sama dengan V dibagi dengan T itu kalau dikombinasikan soalnya nanti A dikali dengan V sama dengan volume dibagi dengan waktu. Oke, nah ini mengenai debit air. Mudah ya? Ya dong, pasti mudah. Karena adik-adik, sekali lagi Mbak tekankan kepada kalian, kalau ada yang bilang fisika itu sulit, waduh itu hanya hoax ya, itu fitnah. Pada dasarnya fisika itu, dan pada kenyataannya fisika itu mudah, fisika itu menyenangkan, dan fisika itu benar-benar mengasihkan ya. Nah, materi kali ini materinya sangat simpel, membahas tentang debit air ya. Ada debit dengan rumus volume dibagi dengan waktu, ada debit dengan rumus luas penampang dikali dengan kecepatannya. Oke. Nah, dan jangan lupa juga di persamaan kontinuitas bahwa ternyata debit yang di luas penampang pertama itu sama dengan debit di luas penampang yang kedua walaupun dia memiliki perbedaan luas penampang.
Oke, nah itu saja adik-adik ya untuk kali ini. Sukses untuk kalian semua. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa adik-adik, suruh kawan-kawanmu, tetanggamu untuk subscribe channel kita ini, sehingga channel ini terus berkembang dan terus bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih adik-adik, tetap stay at home dan jaga kesehatan selalu. Mbak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.